Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Neng Indro. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga selalu sehat ya. Semangat terus pembelajaran jarak jauhnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar persamaan irasional. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar pertidaksamaan rasional. Kita akan lanjut ke irasional. Apa sih itu irasional? Jadi, persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Jadi nanti identik dengan tanda akar. Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah tetapkan syarat numerus. Numerus itu adalah angka yang ada di dalam akar. Nanti dia harus selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi kenapa sih angka yang ada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0, Bu? Nah gini nih, misal kalian punya akar di oret-oretan ya. Sini kita punya oret-oretan, sebelah sini. Misal nih akar 4, boleh ya, akar 4 adalah 2. Nah, kemudian misal akar 16. Akar 16 adalah 4, betul. Nah, kemudian misal ada akar negatif 1. Nah, boleh nggak nih? Nah, berapa sih akar negatif 1? Nggak ada ya, imajiner ya. Nah, di SMA belum dipelajari ya, berarti ini nggak ada nih. Berarti akar negatif 1 itu tidak boleh. Kalau akar 0 boleh? Boleh, akar 0 itu adalah 0 gitu ya. Nah, jadi syarat angka yang ada di dalam akar itu adalah minimal itu 0 dan dia harus bilangan yang positif. Ini nggak boleh ya negatif ya. Nah, maka harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ruas kanan harus lebih dari sama dengan 0. Nanti kan ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya biasanya nanti akarnya, ruas kanannya itu yang bilangan bisa berupa konstanta, bisa berupa suatu fungsi, atau bisa berupa akar juga. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, terus lalu kalian iris dari penyelesaiannya. Nah, baik. Nah, yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari persamaan akar 2x min 7 sama dengan 3. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus mencari ini. Tetapkan syarat numerus. Nah, berarti langkah pertama itu adalah kita akan mencari syarat dari numerusnya. Nah, berarti yang pertama ya, syarat numerus. Syarat numerus. Numerus itu adalah angka yang ada di dalam akar. Akarnya tidak ikut ya, jadi kita fokus ke angka yang ada di dalam akar. Angkanya berapa sih, Bu? Adalah di sini kita punya 2x min 7 seperti ini. Nah, harus apa? Lebih besar sama dengan 0 karena dia nggak boleh negatif. Kalau 0 boleh. Lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita lanjutkan. 2x lebih dari sama dengan 0, negatif 7. Kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 7. Berarti plus 7. Nah, berarti 2x lebih dari sama dengan 7. Berarti X lebih dari sama dengan 7, karena ini perkalian pindah ke kanan menjadi sebuah pembagian. Berarti X lebih dari sama dengan 7/2. Nah, paham ya? Nah, kemudian ini ruas kiri udah nih syaratnya. Nah, ruas kanan harus lebih dari sama dengan 0. 3, apakah memenuhi? 3 itu lebih dari sama dengan 0? Ya, memenuhi ya. Nah, ini berarti sudah memenuhi, sudah tidak perlu kita cek kembali. Kecuali dia berupa suatu fungsi. Berarti kita harus membuat syarat dari yang ruas kanan ini. Seperti itu. Nah, kemudian ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian persamaan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Baik, di sebelah sini ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Nah, baik, di sini kita akan menguadratkan kedua ruas. Nah, yang pertama ini ruas kiri ya. Ruas kiri ada akar 2x min 7, berarti nanti kita buat seperti ini. Akar 2x min 7 sama dengan 3. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, berarti kita kuadratkan seperti ini ya. Nah, baik, kita sudah kuadratkan kedua ruas.
akar ketemu kuadrat, dia lunas ya, berarti tinggal dalamnya saja. Berarti 2x min 7 sama dengan 3 kali 3, 9. Bagus, maka 2x sama dengan 9, negatif 7 pindah ke kanan, jadi plus 7. Lalu di sini berarti 2x sama dengan 16. Nah, berarti di sini x sama dengan 16. Nah, ini kan perkalian. Perkalian kalau pindah ke kanan jadi pembagian per 2. Berarti sama dengan x sama dengan 16 bagi 2 berapa? 8. Nah, jadi syaratnya itu x lebih besar dari 7/2 dan hasil penyelesaian dari kedua ruasnya itu adalah x sama dengan 8. Nah, sekarang kita simpulkan, apakah 8 memenuhi syarat lebih dari 7/2? Betul ya, 7/2 itu kan 3,5. Nah, 8 itu kan berarti lebih dari 7/2. Nah, baik, berarti itu betul. Nah, berarti ini benar, ini penyelesaiannya. Ya udah, kita langsung saja ke HP. Oh, berarti HP-nya itu adalah 8 seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua masih sama ya, langkah-langkahnya di sini cuma kita update sedikit bentuknya. Jadi di sini kita mempunyai akar x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 4 akar 4x plus 9. Jadi di kiri ada akar, di kanan pun ada akar. Langkah pertama seperti tadi kita akan mencari syarat numerus. Ingat di sini numerusnya berarti ada 2 nih. Karena di kiri sebuah fungsi, kanan juga sebuah fungsi. Nah, karena akar kita hanya fokus ke angka yang ada di dalam akar ini. Berarti langkah pertama kita akan mencari syarat dari x kuadrat yang sebelah sini ya, plus 2x lalu min 15 lebih dari sama dengan 0. Lalu nanti yang kedua, syarat numerus yang kedua adalah yang ini, 4x plus 9 lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena dia ada di dalam akar semua ya. Nah, yang ini kita faktorkan. Baik, tugas kalian mencari dua angka. Ini sama dengan dulu tidak apa-apa. Jika dikalikan negatif 15, dijumlahkan positif 2. Berarti x kuadrat itu terbuat dari x dikalikan dengan x. Lalu, berapa sih kali berapa hasilnya negatif 15? Bisa plus 5 ya. Terus min 3. Nah, positif 5 dikali negatif 3 kan negatif 15 nih. Positif 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Betul ya? Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan positif pindah ke kanan jadi negatif. Atau di sini X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Paham ya? Nah, yang ini kita cari berarti 4x lebih dari sama dengan 0, positif 9 pindah ke kanan jadi negatif 9. Lalu berarti 4x lebih dari sama dengan min 9. Berarti x lebih dari sama dengan min 9/4. Paham teman-teman? Nah, kemudian di sini kita buat dulu garis bilangan yang sebelah sini ya. Kita buat garis bilangan dulu. Yang pertama kita mempunyai angka negatif 5. Kemudian kita memiliki angka 3. Nah, 0 ada di sebelah sini ya. Kita substitusikan 0. 0 kuadrat, 0 plus 2 kali 0, 0 min 15. Min, oh berarti yang ada 0-nya itu adalah min. Kemudian di sini berarti selang-seling plus, di sini adalah plus. Nah, untuk cara membuat garis bilangan sudah Ibu jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian tandanya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti dia minta daerah yang positif. Betul, berarti yang diarsir adalah daerah yang positif. Nah, berarti ini. Nah, ini adalah yang pertama ya, syarat yang pertama. Kemudian ini ada syarat yang kedua, kita buat garis di bawahnya. Syarat yang kedua adalah X lebih dari sama dengan min 9/4. Min 9/4 ada di sebelah mana nih? Min 9/4 itu kira-kiranya 2,25. Negatif 2,25. Nah, ada di sebelah sini ya, di sebelah kanannya min 5. Berarti di sini ada min dari, negatif dari min 9/4. Dan X-nya lebih dari berarti yang diarsir yang sebelah kiri apa kanan? Kaki kanan. Ya, betul
betul sekali, tidak usah uji titik ya, karena titiknya cuma ada satu di sini pembatasnya. Lalu kita iris. Nah, kita iris. Ini ya, kita ke irisan dulu. Iris dari syarat pertama dan syarat kedua. Nah, irisan dari numerus. Nah, kita lihat karena irisan berarti cari daerah yang di sebelah sini diarsir dan di bawah juga diarsir. Nah, sebelah sini bukan ya. Nah, tepat di 3 ke kanan ya. Berarti irisan numerusnya adalah saat X-nya itu lebih dari 3. Di kanannya 3 ya. 3-nya masuk ya karena ini full. Berarti irisan numerusnya adalah X lebih dari 3. Nah, biar kalian tidak bingung, nah ini ibu buatkan garisnya. Nah, tepat di sini di atas itu punya daerah dan di bawah juga punya daerah. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini ya, menguadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas. Ingat ini kita baru nguplak-nguplak syarat. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, ruas yang pertama di situ ada akar ya. Nah, ya sudah, kita bikin kurung buka, kemudian akar, di situ ada X kuadrat plus 2X lalu min 15 kurung tutup dikuadratkan sama dengan akar 4X plus 9, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kemudian di sini akar ketemu kuadrat. Lunas ya, tinggal angka yang di dalam nih. X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan akar ketemu kuadrat. Lunas ya, 4X plus 9. Nah, kemudian di sini kita punya X kuadrat plus 2X, ini positif 4X, pindah ke kiri jadi negatif 4X, kemudian ini negatif 15. Nah, kemudian ini plus 9, pindah ke kiri jadi min 9 sama dengan 0. Kemudian kita satukan X kuadrat plus 2 min 4. Berarti kamu punya 2 dikurangi 4, berarti min 2X. Lalu utang 15, utang lagi 9 adalah utang 24 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, berarti X, lalu cari dua bilangan. Jika dikalikan negatif 24 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Berapa nih? 24 kan bisa 8 kali 3, 12 kali 2 atau 6 kali 4. Kita coba 6 dan 4. 6 kali 4, 24 ya. Nah, supaya min 2 yang utang itu berarti min 6-nya. Min 6 plus 4. Negatif 6 kali positif 4, negatif 24. Negatif 6 tambah 4 adalah negatif 2. Lalu kita cari pembuat nolnya. X min 6 sama dengan 0. Atau di sini kita memiliki X plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X sama dengan 0. Min 6 pindah ke sana jadi plus 6. Nah, kemudian berarti di sini X sama dengan 6. Di sini maaf, ini plus 4 ya. Oke, berarti X sama dengan 0 min 4. Berarti X sama dengan negatif 4. Nah, kemudian kita lihat syaratnya tadi, padahal syaratnya itu X-nya itu harus lebih dari 3. Nah, lalu kalian pilih mana sih yang memenuhi. Yang X sama dengan X sama dengan positif 6 memenuhi ya. Iya, karena 6 itu adalah lebih dari 3, berarti ini memenuhi. Nah, kalau yang ini X sama dengan negatif 4, apakah dia lebih dari positif 3? Tidak ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya hanya 1, berarti HP-nya adalah 6, seperti ini ya, positif 6. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, terima kasih. Sekian video dari Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.